Going Merry adalah sebuah kapal pertama yang dimiliki oleh bajak laut topi jerami. Kapal ini telah menemani bajak laut topi jerami menempuh banyak petualangan yang sangat luar biasa. Dalam setiap petualangan yang telah ditempuhnya, kapal ini selalu memberikan kesan dan cerita yang sangat indah di setiap perjalanannya. Akan tetapi, perjalanan indah itu tidak tertuju sampai seluruh kru mencapai impiannya masing-masing. Going Merry pun harus berakhir di kota Water 7 dengan segala kerusakan parah yang telah menimpanya. Atas kejadian tersebut telah membuat seluruh kru bajak laut topi jerami mengalami kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam atas kepergiannya. Banyak kisah petualangan yang sangat menarik bersama kapal Going Merry ini. Akan tetapi, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita sedikit mengenal terlebih dahulu karakteristik dari kapal Going Merry. Going Merry adalah sebuah kapal yang telah dirancang oleh seorang pelayan mansion yang bernama Mary. Dia merancang kapal Going Merry tersebut seolah mirip seperti dirinya yang menyerupai seekor kambing. Dan entah kenapa Mary menyamakan dirinya seperti seekor kambing. Kita pun belum begitu tahu asal-usulnya. Lalu dari informasi yang telah kita dapatkan, kapal Going Merry ini telah Mary konseptualisasikan sekiranya 2 tahun setelah eksekusi Goldie Roger. Kapal ini bisa dikatakan sezaman dengan era pelariannya Shiki dari Impel Down. Pantas saja sudah terlihat sangat tua ketika awal pertama kali kapal ini diberikan kepada topi jerami. Mungkin karena usianya yang sudah tua ini, Mary kerap kali mudah mengalami kerusakan ketika masalah-masalah menimpanya. Walaupun terlihat begitu sangat tua, kapal Going Merry ini memiliki beberapa fungsi di setiap desainnya. Hal ini jelas sangat membuat kru bajak laut topi jerami terasa begitu sangat nyaman dan bahagia ketika mereka mendiami di kapal ini. Pada bagian depan kapal Going Merry ini memiliki sebuah simbol ukiran kepala kambing yang sangat unik seperti perancangnya. Dan tempat ini adalah sebuah tempat spesial sang kapten yaitu Monkey D. Luffy. Lalu di area depan bawah kapal kambing ini terdapat sebuah meriam yang merupakan persenjataan utama dari kapal ini. Going Merry memang tak hanya memiliki satu persenjataan meriam saja. Total keseluruhan senjata meriamnya ini memiliki 4 buah yang salah satunya berada di depan. 2 meriam terletak di samping kanan dan kiri kapal yang hanya dapat diakses melalui ruangan dalam. Dan sisa meriam yang terakhir merupakan meriam yang fleksibel dan berada di bagian paling belakang kapal. Ruangan ini adalah sebuah ruangan yang multifungsi, di mana di dalam ruangan ini merupakan tempat kru bajak laut topi jerami untuk mengadakan suatu rapat atau makan bersama. Kadangkala Usopp juga menggunakan ruangan ini sebagai tempat workshop pribadinya. Dan tempat ini juga memiliki fungsi sebagai ruangan dapur dan kemudi kapal. Ruangan ini adalah tempat peristirahatan yang dikhususkan untuk kru pria bajak laut topi jerami. Dan ruangan ini dapat diakses melalui lubang di bawah tiang utama kapal. Ruangan ini memiliki ruangan yang cukup besar dan berantakan. Ada total 5 tempat tidur gantung untuk para kru pria tidur dan beristirahat. Dan di sana juga terdapat pintu darurat yang menghubungkan ke ruangan wanita jika terjadi sesuatu. Ruangan ini merupakan tempat peristirahatan yang dikhususkan untuk kru wanita bajak laut topi jerami. Ruangan ini memiliki tata letak yang rapi, tidak seperti ruangan bagian pria. Akses untuk menuju ruangan ini berada di palka paling atas dan bisa juga melalui pintu darurat dari ruangan pria. Kapal Going Merry memiliki gudang ruang penyimpanan yang terletak di bawah ruang meeting. Tempat ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang seperti bola meriam, tong air, bir, dan bahkan kotak harta karun. Di ruangan ini juga merupakan akses untuk menggunakan 2 meriam yang berada di sisi kiri dan kanan kapal. Akses untuk menuju kamar mandi juga dapat diakses dari ruangan ini. Kamar mandi Going Merry terletak di bawah ruang kemudi kapal, dan ruangan ini dapat diakses melalui ruang gudang penyimpanan. Air bersih yang mengalir digunakan untuk mandi didapat dari hasil tarikan mesin yang berada di ruang bawah tangga. Seluruh kru harus rajin membersihkan kamar mandi ini untuk mencegah kelembaban di ruangan tersebut. Ruang jangkar ini terdapat di bawah dek meriam bagian depan. Di ruangan ini tak hanya menyimpan jangkar kapal, namun juga bisa menjadi akses untuk menggunakan meriam utama. Di sini juga terdapat barang-barang penyimpanan seperti pelampung dan dayung untuk digunakan oleh kru di saat situasi yang darurat. Setelah insiden yang terjadi di Arlong Park, Nami membawa beberapa pohon jeruk dari hutan Belmerre, dan pohon ini ditempatkan di bagian belakang puncak kapal sebagai simbol Nami untuk selalu mengingat Belmerre.
Pohon jeruk ini dijadikan juga sebagai konsumsi vitamin C bagi kru topi jerami. Nami begitu menyayangi pohon ini, sehingga dia pun memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Setelah mengenal sedikit dari Going Merry, kita lanjut pada kisah awal perjalanan dan akhir dari riwayatnya. Awal kisah, perjalanan Going Merry dimulai setelah kru bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan bajak laut Kapten Kuro di desa Shiro. Atas kejadian itu, bajak laut topi jerami mendapatkan sebuah hadiah kapal dari Kaya sebagai wujud rasa terima kasihnya. Dan setelah insiden di sana juga membuat kru bajak laut topi jerami mendapatkan anggota barunya yang bernama Usopp. Pelayaran pertama dengan kapal Going Merry pun dimulai dari pergi meninggalkan desa Shiro. Luffy beserta kru yang lainnya sangat begitu senang karena mereka telah mendapatkan kapal yang layak untuk tim bajak lautnya. Mereka juga telah membuat lambang topi jerami pada layar kapal beserta bendera sebagai simbol bajak laut. Dan di atas kapal baru yang topi jerami dapatkan ini, Luffy melanjutkan ambisinya untuk pergi menuju Grand Line. Kemudian persinggahan pertama pada perjalanan kapal Going Merry berada pada suatu pulau yang bernama Pulau Harta Karun. Di sana mereka bertemu dengan sosok seorang manusia aneh yang terjebak di dalam sebuah kotak yang bernama Gaimon. Luffy pun sempat mengajak Gaimon untuk bergabung menjadi anggotanya karena dia merupakan orang yang unik. Namun Gaimon menolaknya karena alasan dirinya ingin menjaga dan menetap di pulau tersebut. Lalu setelah itu, Going Merry melanjutkan perjalanannya kembali untuk pergi pada tujuan utamanya yaitu Grand Line. Di dalam perjalanan, terjadi suatu insiden pada Going Merry yang menyebabkan seorang bernama Johnny merusak beberapa bagian kapal. Alasan Johnny mengamuk pada saat itu, pulau di mana dia sedang merawat temannya yang bernama Yosaku ditembak meriam yang telah dilakukan oleh Usopp. Kemudian beberapa saat kemudian amarah Johnny pun mereda setelah mengetahui bahwa Zoro yang merupakan teman lamanya berada di kapal tersebut. Setelah itu mereka pun tiba-tiba akrab dikarenakan Yosaku telah berhasil disembuhkan oleh Luffy dan Usopp. Hingga pada akhirnya, Johnny dan Yosaku pun meminta maaf pada bajak laut topi jerami dengan cara memperbaiki kapal yang telah dirusak oleh Johnny. Lalu saat semua kru dilanda kelaparan, bajak laut topi jerami memutuskan untuk menambah seorang kru koki di kapalnya. Lalu Johnny dan Yosaku mengusulkan pada Luffy untuk mencari seorang koki yang hebat di restoran yang bernama Barati. Hingga Luffy pun menyetujuinya dan Going Merry pun pergi menuju restoran Barati. Setelah tiba di Barati, selang beberapa saat kemudian bajak laut topi jerami mengalami perselisihan dengan bajak laut Don Craig. Dan saat insiden itu sedang terjadi, tiba-tiba Nami pergi dengan membawa kapal Going Merry tanpa sepengetahuan teman-temannya. Hal itu pun telah membuat Johnny dan Yosaku yang pada saat itu bertugas menjaga kapal meminta maaf pada Luffy atas kejadian tersebut. Insiden di restoran Barati berakhir dengan mendapatkan kru baru yang bernama Sanji. Lalu setelah itu, Luffy memutuskan untuk membawa Going Merry dan Nami kembali bersamanya. Hingga setelah bajak laut topi jerami tiba di desa Kokoyashi, mereka pun harus terlibat pertarungan sengit dengan bajak laut manusia ikan karena ingin menyelamatkan Nami. Lalu setelah Luffy berhasil mengalahkan Arlong, akhirnya bajak laut topi jerami pun dapat kembali membawa Going Merry dan Nami sebagai navigator di kapalnya. Setelah itu perjalanan kapal Going Merry tinggal selangkah lagi untuk menuju Grand Line. Akan tetapi sebelum menuju ke sana, Going Merry harus singgah terlebih dahulu di kota Lockdown untuk mempersiapkan perbekalan para kru. Insiden pun telah terjadi di sana dengan membuat bajak laut topi jerami harus terlibat perselisihan dengan Buggy dan kapten angkatan laut yang bernama Smoker. Going Merry saat itu berada dalam bahaya karena telah menjadi incaran Buggy dan angkatan laut yang akan menghancurkannya.
Akan tetapi berkat hujan badai yang telah menimpa kota Logton, membuat insiden di sana pun berakhir dengan terselamatkannya bajak laut topi jerami dan Going Merry. Kemudian Going Merry akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk menuju Grand Line. Dan ketika pintu gerbang menuju Grand Line telah terlihat, semua kru bajak laut topi jerami berkumpul terlebih dahulu dan mengadakan sebuah upacara kecil. Dengan menempatkan semua kaki pada sebuah tong, semua kru mengucapkan sumpah dan harapannya masing-masing di sana. Going Merry dengan amukan ombak yang menerpanya, seolah menjadi kiasan awal perjalanan hebat yang akan ditempuh bajak laut topi jerami. Going Merry pun pergi menuju Grand Line dengan melewati Reverse Mountain. Saat perjalanan melewati arus Reverse Mountain, kapal Going Merry harus mengalami kerusakan pada kemudi kapalnya. Hal itu pun telah membuat Luffy berusaha menggunakan kekuatannya agar kapal tidak langsung menabrak sebuah pilar. Dan tak berhenti di situ, insiden kembali terjadi ketika kapal akan menuruni Reverse Mountain. Saat itu, Going Merry dan bajak laut topi jerami dihadapkan dengan sebuah paus raksasa yang menghalangi jalan mereka saat turun, dan paus tersebut bernama Labun. Pada saat itu, semua kru pun berusaha mencari solusi agar kapal tidak menabrak Labun. Akan tetapi, dikarenakan kemudi telah rusak, mereka pun tidak dapat berbuat banyak untuk meminimalisir kejadian tersebut. Kemudian Luffy dengan ide bodohnya berusaha menghentikan kapal Going Merry dengan cara menembak Labun menggunakan meriam. Hal itu pun memang telah membuat kecepatan kapal berkurang saat akan menabrak. Akan tetapi pada akhirnya, kapal tetap melaju dan menabrak Labun, dan juga telah membuat rusak bagian kepala Going Merry. Setelah mengetahui tempat duduk spesialnya rusak, Luffy kemudian marah dengan cara memukul Labun tepat pada bagian matanya. Dan hal itu membuat seluruh kru kepanikan dengan tingkah bodoh yang telah dilakukan oleh Luffy. Kemudian setelah itu, mereka berusaha untuk menjauhkan kapal dari Labun yang mulai marah. Hingga pada akhirnya, Labun pun berhasil menelan kapal Going Merry beserta seluruh kru bajak laut topi jerami. Lalu tak berhenti di situ. Selang beberapa saat kemudian setelah mengetahui banyak hal tentang Labun dari Crocus, Luffy memutuskan untuk melakukan pertarungan dengan Labun untuk mengakhiri penderitaan paus tersebut. Kejadian pertarungan di antara mereka pun telah membuat Luffy harus menancapkan tiang kapal utama Going Merry pada Labun untuk mengakhiri pertarungannya. Atas kejadian tersebut, Luffy menganggap bahwa pertarungan dengan Labun telah berakhir dengan seri agar dia dapat menemuinya kembali. Atas kejadian tersebut, awal kerusakan parah pada kapal Going Merry pun telah ditempuh dan membuat Usopp harus terus memperbaikinya. Kemudian setelah insiden di Reverse Mountain berakhir, kapal Going Merry mendapatkan dua orang tumpangan yang meminta diantarkan menuju Whiskey Peak. Orang-orang tersebut bernama Mr. Nine dan Mr. Wednesday. Perjalanan kapal Going Merry menuju Whiskey Peak berjalan dengan mulus setelah Nami mendapatkan sebuah logbox dari Crocus. Dan setelah tiba di sana, bajak laut topi jerami mengalami sebuah insiden yang telah menyebabkan mereka mengetahui identitas asli dari Mr. Nine dan Wednesday. Mr. Wednesday mengakui bahwa dirinya adalah seorang putri dari kerajaan Alabasta dan memiliki nama asli Nefertari Vivi. Setelah menceritakan banyak hal tentang kerajaannya, Vivi pun meminta bajak laut topi jerami untuk membantu menyelesaikan permasalahan di negerinya. Luffy yang saat itu merasa penasaran dengan kekuatan krokodil di negeri Alabasta, dia pun menyetujui permintaan Vivi tersebut untuk mengantarkannya pergi bersama dengan Going Merry. Kemudian Going Merry pun melesat pergi untuk menuju negeri Alabasta dengan tumpangan barunya yang bernama Vivi dengan seekor bebek. Dan saat pelayarannya, Going Merry melakukan suatu persinggahan dahulu di sebuah pulau yang bernama Little Garden. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan informasi menuju Alabasta. Namun sebuah insiden pun terjadi. Di sana, bajak laut topi jerami harus berurusan dengan salah satu anggota Baroque Works yang bernama Mr. Tree. Dan setelah Luffy berhasil mengalahkan Mr. Tree, bajak laut topi jerami pun akhirnya mendapatkan sebuah log post untuk menuju negeri Alabasta. Lalu tiba saatnya bagi Going Merry untuk pergi menuju negeri Alabasta. Awal perjalanan mereka ini tadinya berjalan dengan mulus, akan tetapi di tengah perjalanan, bajak laut topi jerami harus dihadapkan dengan situasi sulit dengan Nami yang terjatuh sakit.
Perjalanan menuju Alabasta pun ditunda terlebih dahulu untuk mencari pulau terdekat dengan menyembuhkan Nami. Dan saat di dalam perjalanan, mereka harus bertemu dengan musuh yang bernama bajak laut Wapol. Di dalam perselisihan mereka, seorang kapten yang bernama Wapol telah berhasil merusak bagian kapal Going Merry dengan cara memakannya. Hal itu pun membuat Luffy marah dan menghempaskan Wapol menjauh dari kapalnya. Lalu setelah insiden itu, kapal Going Merry berlabuh di pulau kerajaan Drum untuk mencari seorang dokter. Namun telah terjadi insiden kembali dengan bajak laut Wapol di sana yang akan membalaskan dendamnya. Akan tetapi berkat upaya kerasnya, bajak laut topi jerami akhirnya dapat mengalahkan bajak laut Wapol dan berhasil juga menyembuhkan Nami. Sebagai bonus perjalanan di pulau Drum ini, bajak laut topi jerami mendapatkan anggota baru yang bernama Chopper dengan menjadikannya sebagai dokter di kapalnya. Kemudian setelah itu, perjalanan menuju Alabasta Going Merry lanjutkan kembali. Dan di dalam perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Mr. Tu yang dapat menyerupakan semua kru topi jerami. Dan atas insiden itu, semua kru bajak laut topi jerami bersama Vivi dan Karu, mereka memberikan sebuah tanda pada masing-masing tangannya agar tidak dapat dikelabui oleh musuh. Dan dengan tanda X ini, mereka juga melakukan suatu sumpah di atas kapal Going Merry dengan menyatakan bahwa mereka adalah nakama. Lalu Going Merry pun tiba di negeri Alabasta dan menepi di pelabuhan Nanohana. Dalam perjalanannya, di sini Luffy dipertemukan dengan sosok seorang kakak yang bernama Portgas DS. Dan dia pun sempat ikut menumpang pada kapal Going Merry untuk beralih menuju bersama ke daerah Yuba. Perjalanan menuju Yuba, Going Merry melakukan dengan cara melewati sungai besar Sandora dan berhenti di pelabuhan Erumalu. Selanjutnya, perjalanan menuju Yuba dilakukan dengan melalui jalur darat dengan suatu perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan, Luffy dan Ace pun harus berpisah karena memiliki misi yang berbeda. Dan selang beberapa saat kemudian setelah berhasil mengalahkan Crocodile, bajak laut topi jerami memutuskan pergi lebih cepat dari Alabasta karena kapal Going Merry berada dalam bahaya. Pada saat itu, Angkatan Laut berencana untuk menghancurkan kapal dan berusaha menjebak bajak laut topi jerami. Akan tetapi, usaha mereka dapat dihalau dengan bantuan Mr. Tu yang berhasil menyembunyikan kapal Going Merry tersebut. Dan alasan Mr. Tu atau Bon Clay menyelamatkan Going Merry ini adalah karena dia merasa memiliki ikatan teman dengan bajak laut topi jerami. Hingga pada akhirnya, Going Merry pun terselamatkan dengan bantuan pengorbanan yang telah Bon Clay lakukan. Lalu tiba pada perpisahan untuk pergi meninggalkan negeri Alabasta. Dan pada saat perjalanan, tiba-tiba Angkatan Laut kembali menyerang dan berhasil membuat beberapa bagian kapal rusak dan berlubang. Sehingga hal itu membuat Usopp terus melakukan perbaikan pada Going Merry agar tidak tenggelam. Dan berkat kerja keras semua kru bajak laut topi jerami, akhirnya Going Merry dapat diselamatkan dari incaran Angkatan Laut tersebut. Bonus perjalanan dari Alabasta ini telah berhasil mendapatkan anggota barunya yang bernama Nico Robin. Kemudian perjalanan Going Merry kembali dilanjutkan dengan mengikuti kemana log post menentukan arah. Beberapa pulau pun disinggahi Going Merry seperti Pulau Kambing dan Pulau Ruluka. Dan di Pulau Ruluka, Going Merry sempat terjebak di dalam pelangi kabut yang membuat mereka terjebak pada masa 50 tahun ke belakang. Perjalanan yang di luar dugaan ini membuat seluruh kru mengalami kepanikan. Akan tetapi berkat bantuan Rapanwi dan kawan-kawannya, akhirnya Going Merry pun dapat berhasil keluar dari dimensi waktu tersebut. Dan perjalanan kembali berlanjut untuk pergi ke pulau selanjutnya. Hal yang sangat mengejutkan kembali terjadi di saat rongsokan kapal tiba-tiba berjatuhan dari langit. Kejadian itu telah memberikan sebuah petunjuk bagi kru topi jerami untuk melakukan suatu perjalanan menuju Pulau Langit. Akan tetapi saat itu, mereka dibuat kebingungan akan hal yang tidak mungkin bagi Going Merry untuk terbang ke atas langit. Dan karena kendala ini, bajak laut topi jerami memutuskan untuk mencari informasi dengan melakukan persinggahan terlebih dahulu di Pulau Jaya. Persinggahan ini mempertemukan bajak laut topi jerami dengan Moonblank Cricket dan kawan-kawannya. Dan di sini Moonblank menceritakan banyak hal dan memberikan suatu petunjuk untuk pergi ke Pulau Langit. Namun sebelum pergi menuju Pulau Langit, telah terjadi suatu insiden yang menyebabkan perselisihan Moonblank Cricket dan teman-temannya dengan bajak laut Bellamy.
Kejadian pertarungan di antara mereka telah membuat kapal Going Merry mengalami kerusakan yang cukup parah. Saking parahnya, kerusakan yang dialami Going Merry tersebut telah membuat kapalnya terbelah menjadi dua bagian. Hal yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian setelah Luffy datang dan mengetahui semua yang terjadi, dia marah dan memutuskan pergi untuk mengakhiri kesombongan Bellamy. Hingga pada akhirnya, Luffy dapat berhasil menjatuhkan Bellamy dengan sekali pukulan telaknya. Pada saat menunggu kedatangan Luffy untuk kembali di pagi hari, Montblanc dan aliansi monyetnya berusaha memperbaiki keadaan kapal yang telah rusak. Kru bajak laut topi jerami juga tak luput membantu mereka dalam melakukan perbaikan. Dalam perbaikan kapal Going Merry tersebut, mereka berhasil menyambungkan kembali kapal yang telah terbelah semuanya. Dan mereka juga menambahkan motif ayam jago pada kapal Going Merry tersebut, seperti penambahan sayap, ekor, dan kerudung jengger merah pada kepala Merry. Desain baru pada kapal Going Merry tersebut dimaksudkan agar kapal dapat dengan mudah bermanuver saat arus vertikal knock upstream membawanya. Dan arus knock upstream ini adalah suatu arus yang besar yang mengarah ke langit dengan diakibatkan oleh letusan gunung berapi yang berada di bawah laut. Dengan cara inilah kapal Going Merry dapat pergi menuju Pulau Langit. Setelah semua persiapan telah selesai, kapal Going Merry dibawa oleh aliansi monyet ke tempat knock upstream berada. Dan tak luput dibantu dengan petunjuk arah dari Southbird, akhirnya Going Merry dapat terbang menuju Pulau Langit dengan bantuan knock upstream tersebut. Perjalanan menuju ke atas pun begitu sangat menegangkan, di mana Going Merry dikejutkan dengan beberapa rongsokan kapal yang berjatuhan dari atas langit. Akan tetapi hal itu tidak membuat Nami gentar. Keahliannya dalam bernavigasi telah membuat Going Merry terbang dengan mulus sampai di Pulau Langit. Dan hal yang mengejutkan terjadi saat Going Merry melakukan suatu pendaratan, karena efek awan tebal yang telah dilewatinya, membuat dirinya harus kehilangan sayap yang telah dibuat sebelumnya. Akan tetapi walau begitu, semua kru bajak laut topi jerami senang karena mereka telah mencapai Pulau Langit yang dianggap mustahil oleh semua orang. Lalu, petualangan Going Merry bersama bajak laut topi jerami pun dimulai di Pulau Langit. Oi, minna mite miro yo, fune no soto. Kumo no ue? Nande notten no? Nanda koko wa? Kemudian setelah pertemuan singkat dengan prajurit yang merupakan kesatria langit, Going Merry melakukan perjalanannya dengan melintasi Laut Putih untuk menuju gerbang surga. Di sana Merry diantarkan oleh udang raksasa yang tiba-tiba mencapit kapal dan mengantarkannya ke sana. Lalu setelah mereka sampai, Going Merry pun bertepi di pelabuhan Pulau Bidadari. Beberapa insiden telah terjadi di sana, sehingga menyebabkan Going Merry dibawa oleh seekor lobster besar menuju Upper Yard. Upper Yard merupakan tempat wilayah Sang Dewa Langit berada, dan atas peristiwa serangkaian tersebut membuat Luffy, Sanji, dan juga Usopp yang masih berada di Pulau Bidadari memutuskan untuk pergi menyusul teman-temannya dan merebut kapal Going Merry. Lalu setelah tiba di Upper Yard, Going Merry tiba dengan ditempatkan berada di atas altar pengorbanan. Kru topi jerami yang berada di kapal seperti Zoro, Nami, Chopper, dan Robin, mereka telah dibuat terkejut atas peristiwa yang telah dialaminya. Setelah selang beberapa saat berada di atas kapal, kemudian Zoro, Nami, dan Robin memutuskan untuk berpetualang dengan menjelajah hutan di lokasi Upper Yard tersebut. Sementara di sisi lain, Chopper ditinggal sendirian untuk menjaga kapal Going Merry. Dan setelah semua pergi berpetualang, Chopper dihadapkan dengan situasi yang membuat dia putus asa, di mana saat dirinya sedang menjaga dan memperbaiki kapal Going Merry, tiba-tiba dia dihadapkan dengan seekor pendeta yang bernama Shura. Pendeta tersebut telah menyerang kapal Going Merry dengan membuatnya terbakar oleh serangan senjatanya. Dan kerusakan paling fatal yang telah dialaminya ini membuat Chopper pun memutuskan untuk membuang tiang tersebut agar api tidak menjalar pada seluruh kapal. Hingga dalam situasi yang terpojoknya ini, akhirnya Chopper berhasil diselamatkan oleh kesatria langit yang bernama Gunval. Dan ujungnya setelah kejadian ini, Going Merry tidak mengalami gangguan serangan lagi berkat kesatria langit berada di kapalnya. Akan tetapi akibat serangan-serangan yang telah menimpa sebelumnya, mengakibatkan Going Merry mengalami rusak yang sangat fatal. Kemudian setelah semua kru berkumpul kembali dengan Going Merry, mereka pun mengadakan pesta api unggun bersama dengan para serigala. Dan setelah pesta berakhir, ketika semua dalam keadaan tertidur, Usopp tiba-tiba dikejutkan dengan sosok misterius yang sedang memperbaiki kapal pada saat tengah malam. Sayangnya kejadian yang menimpanya ini telah diabaikan ketika dirinya mencoba memberitahu teman-temannya. Hingga pada keesokan harinya,
Semua kru bajak laut topi jerami dibuat terkejut setelah melihat keadaan Going Merry yang telah diperbaiki. Atas kejadian tersebut, bajak laut topi jerami merasa sangat terbantu dengan keadaan Going Merry yang dapat digunakan kembali. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya bersama Going Merry untuk menuntaskan petualangannya di Pulau Langit. Kemudian setelah insiden dengan petualangan di Pulau Langit berakhir, Going Merry diarahkan menuju Cloud's End untuk kembali ke Lautan Biru. Going Merry dan kru bajak laut topi jerami pergi meninggalkan Pulau Langit dengan bantuan sebuah balon gurita. Setelah mendarat ke daratan, mereka kembali terlibat dengan insiden yang membuat Going Merry terjebak di markas Angkatan Laut G8. Insiden tersebut telah menyebabkan kapal Going Merry disembunyikan di tempat persembunyian kapal Angkatan Laut. Akan tetapi setelah perjuangan keras yang telah dilakukan bajak laut topi jerami di sana, telah membuat mereka pun dapat melarikan diri dari markas Angkatan Laut tersebut. Setelah berhasil melarikan diri, Going Merry tiba untuk melanjutkan perjalanannya kembali menuju kota Water Seven. Dan Water Seven merupakan sebuah kota yang dikenal sebagai kota galangan atau pembuatan kapal. Pada awalnya, bajak laut topi jerami berencana untuk memperbaiki kapal Going Merry dengan hasil penjualan emas yang telah mereka dapatkan dari Pulau Langit. Akan tetapi setelah mereka konsultasi pada ahli pembuatan kapal tentang Going Merry, bajak laut topi jerami pun dikejutkan dengan hasil cek kapal yang telah dilakukan oleh Kaku. Dan di sana Kaku mengatakan bahwa kapal Going Merry sudah tidak dapat lagi diperbaiki karena keadaannya yang sudah sangat fatal. Dan atas informasinya tersebut, kemudian bajak laut topi jerami bermusyawarah untuk mencari solusi atas permasalahannya. Hingga pada akhirnya Luffy dengan berat hati memutuskan untuk mengganti kapal Going Merry dengan sebuah kapal baru. Lalu keputusan Luffy ini pun telah menuai pro dan kontra dengan Usopp yang sangat mencintai kapal Going Merry tersebut. Dan setelah melewati suatu perdebatan yang sangat dramatis dengan Luffy, kemudian Usopp memutuskan untuk keluar dari kru bajak laut topi jerami, dikarenakan dia tidak ingin meninggalkan Going Merry begitu saja. Dan setelah itu pun, dia menantang Luffy untuk memperebutkan hak kepemilikan Going Merry tersebut. Kejadian ini pun telah membuat seluruh kru bajak laut topi jerami berada dalam ketegangan. Luffy yang tadinya merupakan sosok yang paling akrab dengan Usopp, dengan sangat berat hati dia harus menghadapi pertarungannya. Lalu pertarungan mereka berdua pun terjadi pada malam hari dan merupakan suatu pertarungan sengit yang telah terjadi. Sehingga terlepas daripada semua itu, usaha keras yang dilakukan Usopp pun tidak menuai hasil apapun. Dan pada akhirnya dia pun dapat dikalahkan oleh Luffy dengan kemenangan yang penuh dengan tangisan di antara keduanya. Merigo wa omae no suki ni shiro yo. Atarashii fune o te ni irete, kono saki no umi e. Imamade tanoshikatta. Ja na, Usopp. Lalu setelah pertarungan mereka berdua selesai, keesokan harinya seluruh kru bajak laut topi jerami pun berkemas dan pergi meninggalkan kapal Going Merry. Dan pada akhirnya, Usopp telah memiliki kuasa penuh atas kapal tersebut. Selang beberapa saat kemudian, insiden kembali terjadi pada Usopp ketika dirinya sedang memperbaiki kapal Going Merry. Dan insiden tersebut telah membuat Usopp berhasil diculik bersama dengan kapal Going Merry karena dendamnya Franky terhadap Luffy. Namun ketika berada dalam sekapan bersama dengan Going Merry, Usopp tak kenal letihnya dengan terus memperbaiki kapal tersebut dengan kemampuan dan alat seadanya. Lalu sebagai tukang pembuat kapal, Franky merasa terenyuh ketika melihat Usopp terus melakukan perbaikan kapal meskipun saat dirinya sedang terluka. Setelah satu sama lain bisa berkomunikasi dengan baik,
Kemudian Usopp menceritakan pada Franky akan sosok misterius di Pulau Langit yang telah membantunya memperbaiki kapal. Dan Franky yang mengetahuinya, dia pun memberitahu Usopp bahwa sosok tersebut adalah Klabauterman. Klabauterman merupakan sebuah manifestasi atau jiwa dari kapal yang telah dicintai oleh pemiliknya. Dalam artian bahwa makhluk tersebut adalah nyawa dari kapal itu sendiri yang akan terus membantu pemiliknya walau dalam mengatasi perbaikan kapal sekalipun. Dan sosok tersebut juga akan terus berusaha membawa pemilik kapalnya pergi dalam keadaan selamat. Dan jika sampai kapal tersebut tenggelam sebelum berhasil mengantarkan pemilik ke tujuannya, maka kapal itu dan Klabauterman telah gagal dalam mencapai tugasnya. Maka dari itu, mereka lebih senang dibongkar begitu saja daripada tenggelam bersama pemiliknya. Setelah mendengar penjelasan yang telah Franky sampaikan ini pun, telah membuat Usopp sadar atas keegoisan yang telah dia lakukan pada teman-temannya. Dan singkat cerita, saat insiden yang sedang terjadi di Enies Lobby, pada saat itu semua kru topi jerami tengah berada dalam ambang keputusasaan, di mana angkatan laut telah berhasil mengepung mereka semua yang telah mencapai batasan. Dan ditambah lagi keadaan bajak laut topi jerami saat itu sedang dalam keadaan posisi tak dapat melarikan diri. Lalu di dalam situasi keadaan sulit tersebut, tiba-tiba muncul suara harapan yang memanggil bajak laut topi jerami untuk pergi melompat ke lautan. Usopp yang telah menyadari bahwa itu adalah kapal Going Merry yang akan menyelamatkan semuanya. Dia pun mengajak Luffy dan teman-temannya untuk pergi melompat ke bawah laut dengan penuh keyakinan. Hingga saat itu mereka semua melompat ke laut dan Going Merry pun datang dan berhasil menyelamatkan Luffy dan juga teman-temannya. Kebahagiaan pun dirasakan oleh Luffy dan teman-temannya ketika mereka bisa kembali berlayar bersama kapal Going Merry. Akan tetapi kebahagiaan mereka pun tak berlangsung begitu lama dengan dikejutkan oleh keadaan Going Merry yang tiba-tiba rusak dan terbelah menjadi dua. Beruntungnya semua yang berada di kapal Going Merry tersebut telah berhasil diselamatkan oleh kapal dari Gelila Company yang dibawa oleh Iceberg. Namun setelah semua terkumpul kembali, kemudian Iceberg sedikit menceritakan tentang kepergian Going Merry yang meninggalkan pelabuhan. Pada saat itu, Going Merry meminta Iceberg untuk memperbaikinya. Tadinya Iceberg menolak permintaan tersebut dikarenakan mustahil untuk memperbaiki kapal Going Merry dengan keadaan yang telah rusak fatal. Akan tetapi setelah kapal Going Merry memohon dengan sangat prihatin kepadanya, Iceberg pun menurutinya dengan berusaha memperbaiki semampunya. Dan setelah berhasil diperbaiki olehnya, Iceberg dikejutkan oleh Going Merry yang berpamitan dan mengucapkan terima kasih padanya. Lalu setelah itu, ketika melihat keadaan Going Merry yang sudah di akhir riwayatnya, dengan berat hati, Luffy membakar kapal dan menjadikan tempat tersebut sebagai kuburannya Going Merry. Dan ketika kapal sedang berada dalam kobaran api yang menyala, tiba-tiba salju pun turun dari langit dan membuat Going Merry berbicara dengan mengutarakan permintaan maafnya pada bajak laut topi jerami. Atas kejadian tersebut, membuat Luffy menangis dan mengutarakan permintaan maafnya juga, bahwa dia tidak dapat merawat Going Merry dengan baik. Kemudian Going Merry pun berbicara kembali dan meminta maaf karena dia tidak bisa membawa bajak laut topi jerami berpetualang lebih jauh. Luffy pun berteriak sambil menangis meminta maaf dengan ditemani iringan tangisan seluruh kru topi jerami. Salju juga terus turun dengan seolah menemani perpisahan yang menyakitkan ini. Kemudian setelah insiden di Water 7 berlalu,
Akhirnya, kru bajak laut topi jerami mendapatkan sebuah kapal baru yang dibuat oleh Franky. Kapal tersebut bernama Tausan Sanigo yang telah dipakai bajak laut topi jerami hingga saat ini. Franky menjadikan kapal Tausan Sanigo ini adalah sebagai penerus semangat jiwa dari Going Merry yang telah pergi. Franky juga telah bergabung menjadi kru bajak laut topi jerami sebagai ahli dalam perbaikan kapal. Kemudian di posisi Usopp yang telah menyadari akan kesalahannya, dia pun memutuskan untuk minta maaf dan pergi berlayar kembali bersama dengan bajak laut topi jerami. Itulah rangkuman kisah perjalanan kapal Going Merry versi Paradox. Nantikan kisah atau momen-momen berikutnya pada video selanjutnya. Salam Paradox.